Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trifariska dengan NIM 18230054. Di sini saya akan membacakan judul artikel, yaitu Kode Populasi Keputusan Optimal yang menjelaskan variabilitas berkorelasi jelas memprediksi pilihan subjek. Yang pertama, latar belakang masalah. Keputusan muncul dari aktivitas bersama dari populasi neuronal yang didistribusikan dari seluruh sirkuit potong. Namun, alat analisis paling cocok untuk memecahkan kode sinyal keputusan dari populasi neuron tetap tidak diketahui. Di sini, kami menunjukkan bahwa pengetahuan tentang variabilitas berkorelasi antara pasangan saraf cortical neurons memungkinkan decoding keputusan yang sempurna dari tingkat penembakan populasi. Kami merekam pasangan neurons dari somatosensori sekunder atau S2 dan prakonteks motorik PM, sementara monyet melaporkan ada atau tidak adanya stimulus taktil. Kami menemukan bahwa sementara populasi S2 dan PM seperti sensorik neuron hanya sebagian berkorelasi dengan perilaku. Neuron PM yang aktif selama periode penundaan sebelum menyerahkan laporan motorik memprediksi dengan tegas laporan keputusan hewan. Jadi, tingkat populasi kode yang secara optimal mengungkapkan persepsi subjek keputusan dapat diimplementasikan hanya dengan mengetahui korelasi neuron atau PM yang mewakili keputusan variabel. Yang kedua, kasus yang dibahas. Aktivitas picking column memperoleh deskripsi yang tepat tentang bagaimana korelasi kebisingan mempengaruhi indeks CP standar dan indeks umum diperkenalkan di sini. Kami menemukan bahwa CP menjadi signifikan ketika koefisien korelasi berlangsung kuat pada hasil pilihan dari uji coba yang digunakan untuk menghitung mereka, dan bahwa hubungan antara aktivitas populasi dan perilaku meningkat terutama ketika korelasi yang dikondisikan pilihan lasinya kecil. Untuk mengatasi masalah bagaimana kumpulan saraf bekerja sama untuk membentuk keputusan, kami beralasan bahwa keputusan bersangkutan bergabung output penembakan mereka dan mengirim sinyal yang dihasilkan ke hilir untuk diproses lebih lanjut. Karena perilaku yang diamati merupakan konsekuensi urutan perhitungan saraf ini, kami berasumsi bahwa kombinasi penting dari kegiatan kolam renang akan menjadi salah satu yang kovaerat dengan perilaku. Yang ketiga, objek penelitian atau sampel penelitian. Untuk menguji ide-ide ini, kami menganalisis rekaman simultan dari pasangan neuron korteks premotor atau PM dengan fungsi yang berbeda jenis, dan juga pasangan neuron dari somatosensor sekunder daerah atau S2. Dalam keputusan membuat tugas, monyet harus mendeteksi stimulasi yang sering sangat lemah dan tidak hadir di setengah dari percobaan. Kedua, PM dan area S2 berisi dua jenis neuron yang dipamerkan tanggapan yang disetel secara berlawanan terhadap simulasi. Agaknya dua kumpulan saraf ini berkontribusi hingga proses pengambilan keputusan. Untuk tugas deteksi yang dianalisis di sini, kami menemukan bahwa neuron mirip sensorik di area PM bervariasi kuat dengan laporan keputusan selama periode stimulasi. Meskipun kovariasi ini tidak mencapai kemungkinan terbesar nilai, sebaiknya kumpulan neuron PM menunjukkan aktivitas penundaan selama periode antara penerapan stimulus dan sinyal isyarat yang memicu laporan motorik keputusan menjadi sepenuhnya berkorelasi dengan pilihan subjek. Menariknya, ini terjadi ketika tingkat penembakan populasi dari kumpulan yang relevan digabungkan. Yang keempat, teknik analisis data. Kami sekarang beralih ke analisis yang lebih rinci tentang bagaimana korelasi struktur mempengaruhi covariance antara aktivitas penembakan dan tingkah laku. Indeks CP pada persamaan 1 dihitung dari ikatan neuron tunggal atau rata-rata dan varians dari perbedaan laju pembakaran distribusi dalam uji coba A dan B.
Meskipun korelasi berpasangan tidak muncul secara eksplisit dalam persamaan ini, indeks CP tidak tergantung pada struktur korelasi populasi saraf yang terlibat dalam keputusan membuat proses. Ini karena distribusi laju pembakaran tions dikondisikan untuk pilihan subjek yang ditimbangkan oleh status jaringan selama uji coba. Untuk membuat ketergantungan ini eksplisit, kita harus menghubungkan yang biasa koefisien korelasi RII untuk pasangan neuron II, yaitu korelasi koefisien hubungan dihitung menggunakan semua jenis percobaan terlepas dari pilihan subjek, dengan perbedaan laju penembakan rata-rata antara percobaan yang berakhir di masing-masing dari dua pilihan. Yang kelima, hasil penelitian. Pertimbangan tugas pengambilan keputusan perseptual di mana subjek harus memutuskan antara dua pilihan yang mungkin A atau B. Kovariasi antara aktivitas neuron tunggal dan pilihan subjek adalah sering diukur dengan indeks CP. Besaran ini mewakili probabilitas rata-rata yang dengannya pengamat eksternal dapat mendikte keputusan subjek dari aktivitas neuron tunggal. Menggunakan pengetahuan yang diperoleh dari distribusi laju pembakaran dihitung selama percobaan di mana opsi A atau opsi B dipilih. Jika neuron merespon secara identik dalam uji coba di mana subjek memilih A atau uji coba A, dan dalam uji coba di mana ia memilih B uji coba B. Kinerja prediksi pengamat eksternal adalah kebetulan tingkat CP sama dengan 0,5. Sebaliknya, jika distribusi laju pembakaran dari neuron dalam uji coba A dan B sepenuhnya berbeda, pengamat eksternal dapat dengan sempurna memprediksi keputusan subjek CP sama dengan 1. Indeks CP dapat dihitung sebagai area di bawah receiver kurva karakteristik operasi ROC dari laju penembakan neuron, memisahkan percobaan sesuai dengan pihak subjek. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.